muhimah bahwa beruntunglah kita yang hari ini masuk oleh Allah diberikan panjang umur sampai kitab samawi itu tidak akan pernah kita ketemu apa yang dinamakan surah sehebat Al-Fatihah. Karena memang surah Al-Fatihah itu hanya diberikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada baginda Rasul, yang karena baginda Rasul itu begitu sayang kepada umatnya, sehingga ketika kita bedah dengan kalimat bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, maka kalau kita bedah Quran keseluruhannya dari surat pertama sampai 114 surah yakni An-Nas terakhir, maka cukuplah orang berpegang kepada Al-Fatihah, maka jalannya akan lempeng, akan teratur. Kenapa? Karena di dalam surah Fatihah seluruh tentang keesaan Allah, seluruh tentang ketauhidan Allah, seluruh tentang sifat-sifat Allah itu disembunyikan di dalam satu lafaz yang bernama Bismillah. Umat Kanjeng Rasul cukup baca Bismillah itu sudah membaca 99 asma Allah, 20 sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, dan sebagainya. Makanya kemarin itu kalau di Darul Muhibbin di malam Kamis kemarin itu kita berganti topik, ngaji yang nggak libur tetapi bahasannya yang berubah, yakni tafsir surat Al-Fatihah. Itu kalau membahas basmalah itu 4 kali pertemuan di Ramadan, seminggu sekali atau kurang ya. Karena kalau kita ambil dari Bismillah saja itu sudah ada 3 besaran, didahului dengan bidzikri Bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian lafaz berikutnya berubah menjadi Bismillah, sampai ke telinga kita dengan bentuk tulisan menjadi Bismillah. Itu kalau digali ke dalamnya, maka siapapun yang membaca Bismillah, terutama pada kegiatan-kegiatan yang baik, maka orang itu telah menyebut 99 asma Allah. Bayangkan itu, baru Bismillah, belum Ar-Rahman, belum Ar-Rahim itu. Ya. Disitulah kemudian yang bisa kita pahami bahwa surah Al-Fatihah menjadi surah khusus, surah khusus yang diberikan dalam bentuk kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kita bedah isi Quran itu di dalamnya ada pelajaran ma'rifat, ada pelajaran tauhid ya, tentang tauhidullah. Itu umat Kanjeng Rasul cukup dengan baca Bismillah saja ya, itu sudah mencakup semua. Untungnya nggak terlalu banyak yang ngerti, jadi ya udah begitu-gitu aja. Jadi kalau yang ngerti digali, ngucap Bismillah, makanya orang dulu nggak perlu ngerti, yang penting yakin. Bismillah jalan di air, Bismillah nggak mau dibakar, ya karena menyebut 99 asma Allah. Di sini mau Bismillah ngecepras kayak apa ya wis mau. Apa iya sih. apa iya. Makanya orang tua dulu kalau ngasih tahu pelajaran ke anak, ya wes Bismillah, ya kan gitu ya. Oh, ya udah Bismillah aja. Itu maksudnya apa? Ya kan, supaya anaknya itu nanti ketemu dengan guru yang membuka di balik lafaz Bismillah tadi. Ya. Makanya lafaz tersebut kalau dibongkar maka menjadi kalimatnya sebetulnya ada beberapa susunan. Saya ambil 3 prasaran aja. Bidzikri Bismillah, yang kedua Bismillah, Bismillah, yang ketiga yang sampai kepada kita cukup dengan membaca Bismillah. Nah dari situlah kemudian dengan Bismillah tadilah kemudian ya kan
ada doa yang dimasukkan di dalam qasidah, tapi nggak sering dipakai dalam perilaku. Bismillah tawakkalna billah ya Allah, Bismillah tawassalna billah. Padahal kalau tawakal dan tawasal menjadi satu, wah orang Islam kagak ada yang melarat asli. Iya. Sampai dibikin qasidah, sampai dibikin ya pokoknya tahun berapa itu baru gitu. Tahun 70-an kali. Ya. Kenapa ketika kita sudah mengucapkan bismillah, akal ngalahin Tuhan? Padahal akal ciptaan Tuhan. Ya. Akal ciptaan. Mana mungkin produk mengalahkan produsen kan gitu. Kita dikasih produk akal kok ngalahin produsen akal, aneh sampai ya. Mestinya ketika udah mengucapkan bismillah itu include di dalamnya one paket tawakal, tawasal. Menyerahkan, kemudian juga kumaha cenah Gusti Allah baik. Nah, nanti ketika ada tawasal, disitulah kemudian Allah memberikan perjalanan-perjalanan baik yang bisa masuk ke dalam akal, ada atau juga baik dengan perjalanan yang tidak bisa diterjemahkan langsung oleh akal. Pada akhirnya nanti bisa diterjemahkan semua akal. Ya. Cuma karena akal nggak nyimpen memori untuk melakukan kegiatan ataupun untuk mengatasi masalah, ya kan? Akhirnya waduh bingung, oh pusing, waduh. Padahal sebetulnya kalau dia mau ke dalam, upgrade dulu akalnya. Jangan cuma di mohon maaf aja ya, jangan cuma di 3G, di upgrade jadi 4G, di upgrade lagi jadi 5G, di upgrade lagi, di upgrade lagi, di upgrade. Nanti ketahuan. Dulu waktu 3G, ya kan, atau 2G, kita cuma dengar suara. Bener, oh ini suaranya dia. Orang tua kita di kampung, saudara kita di kampung, saudara kita di mana. Masuk 4G, kita bisa ngeliat, oh iya, ya kan video callan. Itu kan udah jelas, honey, kan gitu. Teknologi udah ngasih tahu. Bagaimana kalau para beliau-beliau ini, para kekasihnya Allah yang lebih dulu mengupgrade diri, mengupgrade akalnya. Jadi orang pusing, kurang duit orang pusing, nambah anak orang pusing, ya kan? Kebutuhan lebih besar daripada isi kantong, orang pusing. Kenapa? Upgraditasnya terjadi. Nah, bulan Ramadan itu bulan upgrade. Sanggup gak kita mengupgrade diri dengan kalimat amanu? Karena kullu ma yu'minu wa muslimun, kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minun. Itu Imam Suyuti pernah menyatakan begitu. Orang yang meyakini Allah, orang yang beriman, itu udah pasti muslim. Kok begitu? Ya karena orang muslim, orang mukmin udah pasti bersahadat. Tapi walaysa kullu muslimin mukminun. Tidaklah semua orang muslim itu bisa beriman. Kenapa? Sahadat mas sahadat yakin orang. Gimana badan? Sahadat mah? Kalau udah sholat, sampai bilawahnya kencang banget. Ya kan? Kurang duit. Gimana? Gimana badan? Nggak salah ilallahnya, tapi dibarengi dengan upgrade di tas. Maka kemarin itu saya membagi zikir itu, ada yang pakai lisan,
ada yang pakai pikiran, ada yang pakai perasaan. Lisan itu seperti kayak kita sallallahu ala Muhammad lisan. Pikiran, memori apa yang kita pernah simpan tentang kebaikan baginda Rasul, baik penerjemahannya, apanya. Berputar saja dulu di wilayah ini sampai kepada nanti ahli dzauq. Kalau sudah ahli dzauq itu salah satu nikmat yang luar biasa. Ya. Nikmat yang kalau dulu hanya diberikan kepada para anbiya dan mursalin. Tapi apa yang diberikan kepada anbiya dan mursalin juga diberikan kepada umat baginda Rasul illal wahya, kecuali wahyu. Makanya ulamanya baginda, umatnya baginda Rasul itu kal anbiya li bani Israil. Inna ulama ummati kal anbiya li bani Israil. Sesungguhnya ulama-ulama di era umatku, kata baginda Rasul, dari setiap era ya, dari setiap zaman. Pokoknya ada ulama, kita punya guru, ya kan? Maka kedalaman ilmu ulama tersebut sama seperti para nabi di Bani Israil. Ya, kedudukannya sama. Cuma pembedanya ilal wahya, tidak dikasih wahyu. Lantas apa pengaitnya? Pengaitnya itu ada kalimat fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagi umat yang mau, ya kan, mau mengupgrade diri hatinya, ya kan, mengupgrade pikirannya, maka dia telah masuk ke dalam watakwa. Tapi yang tidak mau mengupgrade diri, mengupgrade hatinya, mengupgrade pikirannya, maka yang ada ya mohon maaf, ya kan, 1 taat, 9 kebalikan nggak taat. Senangnya sebentar, susahnya lama. Dan itu pun menjadi kasih sayang Allah supaya apa? Supaya tetap menjadi fluktuasi sehingga nanti pelan-pelan ketidaktaatannya yang berkurang, ketaatannya yang bertambah. Itu kalau punya guru. Betapa sedih kalau kita dengar, ya kan, di luaran sana yang nggak punya guru. Repot. Bagaimana kemudian ketika fluktuasi itu terjadi, dia harus ngeplot kemana, ngeblok kemana. Ya. Sebelum Ramadan kita biasanya mengalami 2 peristiwa. Peristiwa yang sudah menjadi tradisi. Ada yang bernama ruahan, ada yang bernama munggahan. Ya. Kenapa kok disebut ruah? Kenapa kok disebut munggah? Disebut ruah itu jamak daripada ruh. Ruh, ruhani, arwah. Orang kita menyebut arwah ribet, wis rohan baik. Maksudnya apa? Bunga-bungai poro alam ruh, kronten, bingkisan-bingkisan anak keturunan engkang tesih wonten melampah ing atase bumi Gusti Allah. Bunga-bunganya almarhum dan almarhumah, senang-senangnya almarhum dan almarhumah. Kenapa? Karena banyaknya bingkisan yang diberikan oleh orang yang masih berjalan di atas muka buminya Allah dari anak keturunannya. Kira-kira seperti itu. Kenapa bunga? Karena beliau-beliau yang sudah berpulang ke rahmatullah itu Allah pindahkan, tidak lagi ada di surganya alam kubur, tapi diangkat sampai kepada yang dinamakan surga Iliyin. Nah, diangkatnya itulah namanya munggah, diangkat derajat. Munggah itu bahasa Jawanya menek,
sama-sama naik. Mena itu apa? Naik, munggah, naik. Cuma bedanya kalau munggah nggak kelihatan tangganya, kalau naik kelihatan bentuk tangganya, ya kan? Munggah apa ora? Nah, kalau diartikan bahasa Indonesia ribet, naik apa kagak? Ya kan gitu. Kayak kita nih waktu masuk sekolah, ya kan, dari kelas 1 kelas 2 nggak mungkin dibilang menek kelas loro pora, tapi kenapa pakainya munggah maring kelas loro pora? Ya. Kenapa? Karena di munggah itu prosesnya lebih panjang daripada menek. Kalau menek alatnya kelihatan, bendanya kelihatan, tangganya kelihatan, maka yang kelihatan itu cukup dikatakan menek. Nah, itu bahasa Jawa itu kalau kita gali itu sampai seperti itu. Nah, munggah nggak cuma yang masih ada di dunia saja, ya kan? Terbukti munggahnya di alam dunia, terbukti panggilan Allah amanu. Amanu itu level di atas muslim. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Itu munggah. Munggahnya derajat, naiknya derajat seorang muslim menjadi mukmin, ya, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak sembarangan. Makanya tadi dikatakan kullu mu'minin muslimun walaysa kullu muslimin mu'minun. Tiap-tiap orang beriman udah pasti muslim, tapi belum tentu orang muslim itu mukmin. Terbukti orang mukmin udah pasti syahadat, tapi belum tentu orang yang bersyahadat punya keyakinan. Syahadat mah syahadat, ragu mah terus kan gitu ya. Nah, jadi kalau muslim masih ragu, tapi tetap ngejalanin, sholatnya ngejalanin, ya kan? Kadang baru 2, kadang baru 1, ya kan? Kadang tepat waktu, kadang pakai kodok, ya kan? Kadang tahu artinya, kadang nggak tahu artinya, ya muslim. Tapi kalau mukmin beda lagi. Pokoknya gue keyakinan punya perintah sholat, ya udah gua sholat. Jadi kalau orang mengejar derajat sholat itu masih muslim. Sholat Allah aku dapat sekian masih muslim. Belum meyakini yang memerintahkan. Tapi kalau meyakini yang memerintahkan, terserah yang merintah ngasih berapa kayak orang urus kan gitu. Yang penting gini sholat menurut kan gitu. Yang penting sholatnya orang ngawur kan gitu ya. Kan tata caranya, tutorialnya ada, ngadep kiblatnya, rokaatnya kan udah menjadi satu ketetapan. Ya. Karena setiap orang yang beriman ketika disapa dalam bentuk panggilan, ayun itu panggilan qarib, harfun nida qarib. Ya kan? Panggilan yang dekat. Jadi kalau saya misalnya manggil Abi Samsul, ya kan? Hai Abi, nggak mungkin Abinya di balik tepok. Masuk akal nggak? Nah makanya kalimatnya ya ayu tadi tuh ayun, ya kan? Harfan nida qarib. Jadi Allah itu manggil dengan dekat, ya. Pada posisi terdekatnya. Alangkah beruntungnya orang yang kemudian mau mendekat, kan begitu ya. Nggak usah dideketin, Allah juga udah dekat. Cuma sayangnya ketika Allah mendekat kita, ya kira-kira begitu. Nah itulah cerminan, itulah yang kemudian kita ini pantulan fisiknya itu, pantulan syariatnya itu dekat atau menjauh. Nah, kalau pantulannya dekat, maka konsep yang paling tepat adalah tetapkan diri kita tidak hanya sebagai muslim, tapi one step forward ke depan, berusaha menjadi mukmin. Berapapun syariat
mau baru yang kedua dengan sholat teraturnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada puasanya, apalagi tentang yang namanya nanti ada zakatnya, apalagi yang mau jadi tamunya Allah untuk rukun Islam kelimanya. Semua kalau tidak beranjak dari muslim menuju mukmin pasti banyak keraguan. Tapi kalau beranjak dari muslim untuk munggah kepada mukmin, insya Allah. Itulah barangkali kenapa malam hari ini saya selalu merasa bahagia, terutama masuk bulan Ramadan, karena disapa dalam sapaan yang munggah, sapaan yang diangkat derajatnya. Ya. Dari sapaan yang diangkat derajatnya itu berarti apa? Lu nggak usah nyampe sono aja udah diangkat derajatnya, apalagi lu ya kan mau sampai sono, kira-kira begitu, ya kan? Kira-kira seperti itu. Maka penting buat kita hari ini mensyukuri konsep-konsep dari 90 hari dari awal Rajab kemarin sampai bulan Ramadan akhir nanti, tentu dengan harapan ya kan, mudah-mudahan kita semua dikasih sehat, amin, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, bisa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadannya dengan baik, terutama juga dengan ibadah-ibadah mahdoh atau ghairi mahdohnya, sehingga kita betul-betul layak untuk sampai kepada derajat berikutnya, yaitu muttaqi. Ya. Jadi ini konsepnya kalau kita ambil hierarki, langkah pertama kita muslim dulu, ya kan, sampai standar paling rendah. Sebetulnya standar paling rendah orang hidup itu muslim, tapi nanti kalau dia udah di ujung hayatnya, standar itu akan lebih tinggi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa orang-orang para pendahulu, orang-orang yang dekat oleh Allah, yang didekatkan oleh Allah, para wali, ya selalu happy ngadepin hidup? Kenapa? Karena standar kehidupannya itu adalah mukmin. Dia yakin hari ini udah ditetapin sama Allah. Apa yang bakal dia terima juga dia udah yakin, ya kan? Perkara buat dia nggak bakal ketukar sama yang lain. Perkara buat orang lain nggak bakal nyasar. Nah, konsep muslim sampai ke mukmin, ya mungkin hari ini bukan yang pertama, tapi mudah-mudahan ini menjadi yang paling utama. Bahasan malam ini mungkin nggak yang pertama, tapi mudah-mudahan menjadi sesuatu yang paling utama dalam kehidupan kita di masa yang akan. amin. Iya. Makanya yang didatengin dia banyak. Iya, ya kan. Atau kalau banyak mah biasa. Ini kagak biasa. Yang kekenyangan kolak lah, kebanyakan minum aja. Gue bilang kayak puasa baru aja. Kecuali baru pertama kali puasa wajar. Emang puasa udah berapa tahun puasa? Ini dari kecil kita puasa, masih ketelak kolak baik. Allah. Jadi konsepnya begitu. Nah, hebatnya lagi kalau kita ambil di beberapa literatur ya kan, maka konsep puasa itu adalah dimana untuk membersihkan tempat keyakinan. Kan keren. Kalau tempatnya dibersihin, keyakinannya makin kuat, ya kan? Kenapa demikian? Karena sesuatu yang kuat, kalau dia ditancapkan kepada sesuatu yang mohon maaf, mungkin tanahnya landai, tanahnya itu strukturnya nggak kuat. Karena tahu ilmu struktur tanah dan bangunan, menungso itu luwih hebat ketimbang struktur tanah lan bangunan. Bangunane awak, tapi awak ono sing jenenge ati. Ati itu panggonane keyakinan. Nek atine kuat, keyakinane nancep kuat. Bahkan hati itu laksana tanah. Kalau tanahnya subur, insya Allah. Hati kita pakai dari kecil sampai gini hari. Ada yang nggak punya hati? Ada yang mau.
Iya. Siapa sih manusia nggak mau yang mau dibilang nggak punya hati? Ayo saya tanya. Atau kemarin kemana baik tuh hati? Kan gitunya. Iya. Coba kalau hatinya itu kuat, bersih, nah tancapan keyakinan itu akan kuat. Nah kalau sudah keyakinannya kuat, terpaan-terpaan yang zahir, terpaan-terpaan kondisi, terpaan-terpaan situasi nggak akan pernah menggoyahkan akarnya. Jadi kalau ketika terpaan situasi dan kondisi itu masih pengen sampai mohon maaf ngangkat itu yang namanya batang utamanya, bisa jadi akar yang belum terlalu kuat. Simpel ya. Saya ingin berbagi aja bahwa salah satu konsep para kekasihnya Allah itu dia coba to be best our inside and to be best our outside. Kita sering bersolek dulu padahal dalamnya borok. Allahu Akbar. Ya, ya. Yang digarap kulit ari. Kulit ari seberapa tebal coba? Hah? Dipesel lah, lah. Coba kalau yang dipesel hatinya, ya kan? Ganteng, ya ganteng dari dalam, enak, ya kan? Syukur-syukur udah ganteng luarnya, ganteng dalamnya. Amin. Kan gitu, ya kan? Berarti ketika kita masuk ke Ramadan itu ada, ya kan, sarana dan prasarana. Bahkan nggak cuma itu, udah dikasih sarana, udah dikasih prasarana, dikasih juga sasana. Sasana, tau nggak sasana? Tempat orang main tinju. Wah, dihantam tuh fisik lu, jedat. Berani nggak lu, ya kan, nunggu makan kalau udah maghrib? Dihajar lagi jedat, masuk sasana bro, ya kan? Bang-bang megang priwit, netes, waduh, ya kan? Temennya, tetangganya apa? Ada bang, enak nih aroma kopi. Sasana, malu masuk sasana. Bukan cuma sarana prasarana, tapi sasana. Ya kan, Mbak, gue baru boleh ngopi kalau udah azan maghrib. Cakep. Sehari kuat, 2 hari kuat, 3 hari, lama-lama nggak ketahuan bang, tenang aja. Jadi Ramadan ini kenapa menjadi bulannya umat baginda Rasul? Karena nggak cuma sarana. Kalau sarana mah banyak, terbukti apa? Mau cari makanan apa? Kagak ada. Ayo saya tanya, Ramadan. Pedagang dadakan banyak. Yang nggak bisa bikin kolak tiba-tiba mendadak bisa bikin kolak. Gitu bahasanya. Sarana. Prasarana apa yang kagak ada di Ramadan? Lu mau usah kerja, duduk aja di masjid, dapat yang namanya nasi bungkus. Lu kagak percaya. Coba. Sarananya ada, prasarana ada, tinggal lu mau berani nggak masuk sasana, ya kan? Itu dia. Iya, masuk sasana, keluar kebal. Siapa yang kebal? La'allakum itu hamba-hamba Allah yang kebal, si mutakin itu. Si takin itu luar biasa. Biar kata digitak yakin aja. Tapi yakin. Iya. Mutakin biar kata digitak tetap yakin. Digitak situasi yakin Gusti Allah. Digitak kondisi tetap Gusti Allah. Iya kan? Kita enggak kan nunggu situasi berubah baru yakin. Aduh. Ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan di situ terus. Ayo. Jadi simpelnya hierarki itu ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Jadi inti dari bahasan kita hari ini adalah bagaimana kemudian manusia supaya masuk ke dalam muslim dulu,
Kemudian jangan berhenti di sini. Ada hierarki berikutnya, ada one step forward berikutnya. Jangan terlalu nyaman di muslim. Sebab di sini bahaya. Kenapa banyak bahaya? Biasanya kalau orang berdoa pakai hajat itu standar muslim. Lagi banyak hajat, sholawat. Hajat kelar, sholawat ikut. Nah, itu standar muslim tuh gitu. Lah gimana? Emang bener. Iya pokoknya gitu, nggak apa-apa ya. Gue ketemu orang muslim, gue girang-girang aja. Makanya level saudara gue anggap saudara wae dah. Mendingan udah tahu gue bukain tuh levelnya. Jangan cuma berlevel, tapi kalau bisa berlabel dong, ya kan gitu. Level lu kejar, level lu nggak punya kan gak enak juga. Level lu kejar, tapi level nggak punya, mau kemana lu nyangsangnya? Iya. Jadi kalau kita dalam mendirikan atau menjalankan sesuatu gitu kan, ayo, ya kan, dengan zikir kita nanti akan tahu di mana posisi kita, ya kan. Kalau kita masih di muslim, zikir kita biasanya yaitu atas standar hajat. Tapi kalau kita mau naikin lagi, ya kan, karena orang yakin itu akan ketemu cinta sebetulnya. Syarat cinta itu ada keyakinan. Contoh sederhana, simpel, misalnya begini, ya kan, kita hari ini punya cinta kepada anak istri kita, berani keluar pagi, pulang sore. Alasannya apa? Ayo saya tanya. Padahal kadang-kadang anak istri nggak terlalu patuh-patuh banget sama kita. Kadang nggak terlalu nyenengin juga, selalu nyenengin. Lah kan yang Rasul kapan pernah nyakitin umatnya? Ayo saya tanya. Cari fakta bukan yang Rasul pernah nyakitin umatnya. Nggak ada satupun dalam catatan sejarah. Ya. Maka disitulah kemudian menjadi kewajiban buat kita memparipurnakan dan menyempurnakan cinta kita kepada baginda Rasul, sehingga akan Allah berikan paripurna dan sempurna iman kita. Setelah paripurna dan setelah sempurna iman kita, Allah berikan apa yang dinamakan paripurna dan juga sempurna hidup kita, bukan cuma di dunia tapi besok sampai ke negeri akhirat bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurnakan zikir kita, wirid kita, sholat kita dengan keyakinan, ya kan, dengan keyakinan. Nah kalau ada keyakinan itu mau ada hajat nggak ada hati, yakin aja. Itu. Nah yang lebih hebat lagi, bagaimana standar wiridnya orang muttaqin itu dzauq namanya, ya kan. Jadi puasa itu bisa kita ambil juga dengan cara wirid. Kalau puasa itu ada konsep la'allakum tattaqun, wirid juga bisa masuk ke dalam la'allakum tattaqun. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang bertakwa yang wirid tentu beda dengan orang yang beriman yang wirid. Orang yang beriman wirid jelas beda juga dengan orang yang muslim yang wirid. Tapi kesemuanya ya bagus, karena sama-sama mengimani Gusti Allah. Tinggal bagaimana konsep sederhananya. Nah kalau muslim tadi udah saya kasih tahu standarnya hajat, ya kan. Nah kalau mukmin standarnya keyakinan. Kalau muttaqin standarnya cinta. Cuma taat baik, orang pikir mau nanti hajatnya dia kau boleh ini ikut cinta baik. Iya. Dan disitulah kemudian ada pintu bagi beliau-beliau yang masuk ke wilayah itu, masuk ke wilayah. Ya. Jadi bahasanya begini, kita dengar adzan baru mau mendirikan sholat, atau memang hati kita manggil, nih kita sholat karena belum sholat, milih yang mana gitu biasanya? Milih sholat karena belum sholat. Kalau itu terjadi menjadi sesuatu yang rutin berdasarkan kepatuhan,
maka mau tinggal di mana aja kita tetap sholat. Tapi kalau cuma standarnya adzan, belum adzan ntar aja, belum juga qomat ntar aja, belum juga mataharinya masih terang belum miring, ya elah masih standarnya begitu-gitu mulu. Tidak ada panggilan dari hati, tidak ada panggilan dari rasa. Nah, seorang yang muttaqin itu akan muncul suaranya itu lebih besar dari rasa, dari hatinya, ya kan? Sekalipun nanti di situ akan menjadi dua jalan yang sama-sama baik, yakni keyakinan dan cinta. Itu akan menjadi satu konsep yang saling melengkapi. Tetapi pintu pertamanya jangan pernah kita lewati, ya kan? Sebagai muslim yang baik, jangan pernah berhenti bersolawat. Sekalipun mungkin masih ada itunya dah standar hajatnya, tapi jangan di situ terus, ya kan? Jangan di situ terus. Yuk jalan sampai muncul satu keyakinan, terus jalan sampai muncul dari sebuah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Itulah yang sebetulnya menjadi harapan banyak dalam perjalanan-perjalanan syariat yang ada di dalam agama kita, supaya hambanya itu mengerti betul bahwa sesungguhnya Allah sangat perhatian kepada kita, ya. Maka bersyukur hari ini di ulil albabnya, di Darul Muhibbin, pembuka daripada tawasul itu adalah sholawat badar. Jadi semua harus ngerti, jangan cuma kiainya sama ustadznya yang ngerti. Di dalam Al-Quran ada kalimat mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Padahal udah diucapin, makanya Rasul tenang baik, ntar dibantu sama Allah. Tapi karena akalnya, ya kan, menjadi, ya kan, sesuatu yang dijadikan alat pemutus, jelas 1.200 atau 1.500 atau 2.000 atau belasan ribu untuk lawan 500 atau menang sono, banyakan sono, peralatan persenjataannya sono komplit, sini ya begitu, ya kan? Nah, yang ingin saya katakan begini, dari peristiwa perang Badar itu bisa kita ambil sampai hari ini dan selalu relevan ila yaumil kiamah. Bagi kita hari ini ketika pertanyaannya, ya, yang kita hadapi banyak masalah yang berkaitan dengan rupiah. Hari ini yang kita pegang sedikit rupiah, oke? Kemudian pasti kita akan bertanya, kapan rupiah saya ditolong ya Allah? Kapan pertolongan Allah? Ketika banyak masalah yang membutuhkan banyak rupiah, sedangkan hari ini kita belum banyak rupiah. Pertanyaan yang paling mudah untuk ditanyakan ke Gusti Allah, kapan pertolonganmu datang ya Allah? Gitu ya? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Pernah satu ketika saya bertanya kepada guru mulia, Ron, nek kowe takon sing kaya ngono ya apik, takonnya mbek Gusti Allah, tapi kurang pas, kurang pantas. Bagus tapi kurang pantas. Bingung lagi saya kan, ya kan? Sama aja kalau bahasanya saya pakai setelan jas, pakai dasi, ya kan? Ngegogo empang, keren gak? Orang pas. Kalau Udah pakai dasi, pakai pentopel, jasnya putih, ya kan? Kemejanya putih, dipakai buat ngegogo empang, ngegogo. Ya mumpung kan ngomongnya ngegogo. Itu pertanyaan lah, apa jawaban lama saya resapin, ya kan? Maka hari ini bergeserlah kemudian pertanyaan itu dengan bentuk apa? Dengan bentuk apa, dalam bentuk doa yang saya sebutkan kepada Gusti Allah selalu, ya Allah berikanlah aku kekuatan. Bukan kapan kekuatan itu datang. Gaya lu.
bukan kapan rupiah itu datang. Bertambah rupiah tapi melehoi gimana? Halo? Iya Pur? Tapi hari ini, ya kan, kalau kita tahu bahwa ketika banyak masalah yang hari ini kita hadapi dalam satu waktu itu banyak, ya kan. Kalau pakai pertanyaan mata Nasrullah, sebelum Allah ditanya kapan pertolongan Allah udah nolong sih. Buktinya masih ada nyawa, buktinya masih ada sehat. Halo, nggak apa buatan? Nggak? Nah, itu yang kadang-kadang kita sia-siakan, sehingga tidak menjadi distributor untuk mendapatkan apa yang dinamakan kasih sayang Allah yang berikutnya. Karena itu tadi berpikir, atau gue kerja apa, mana kurangnya banyak, gitu ya. Ya udah lu wirid, bisanya wirid, bisanya senengin anak bini ya senengin aja anak bini, ya kan. Bisanya makum karpet ya kakum baik karpet, kan gitu ya. Atau bisa ngepel baik, udah. Allah ngelihat, ih, kan boga duit malah ngepel, tak diberet, nah bisa Allah. Cara Allah kan nggak harus sama dengan cara manusia, enak baik, harus sama. Jadi jawaban Allah itu jangan pernah diplot, dipenjara oleh keterbatasan akalmu. Maka jangan pernah kita bertanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Nelunya aja nggak pernah mau jemput. Kita aja nggak mau jemput pertolongan Allah ada. Makanya kalau mata Nasrullah, jawabannya ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, berarti kalau ketahuilah itu udah ada belum? Udah ada. Kalimatnya Allah sih, ala inna nasrallahi qarib. Itu kalau bahasa tafsir. Untung aja gue bukan Gus Baha, jadi jelasnya kayaknya begini-begini aja. Kan jelimet aja urusannya tuh. Itu kalimat Allah ketahuilah, berarti kalau ketahuilah udah ada belum? Ya udah ada di depan, bahkan nggak cuma depan, qarib, dekat. Itu yang kadang-kadang saudara-saudara sampai hari ini kurang paham, ya. Tapi saya ngasih mulu gitu, ya. Udah kurang paham kasih mulu gitu. Ya. Itu salah satu contohnya. Dasarnya manusia itu kalau dia tidak mau mengupgrade diri, ya cuma diri situ doang. Wilayahnya segitu, teritorialnya segitu. Tapi kalau dia mau mengupgrade diri, apalagi Ramadan ini menjadi bulan upgradean, mau nggak kita di-upgrade? Ya, kan begitu. Kalau kita mau, ayo munculkan itu sebagai bekal kita untuk menjadi hamba yang lebih takwa, menjadi bekal untuk kelak tidak ada balasan yang pantas kecuali diampunkan dosa kita yang mulai bahkan akan datang, bahkan tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali kita nanti dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin.